Nah, kita lanjut pembahasan nomor 7. Diketahui 20 faktorial sama dengan sekian-sekian. Ada huruf A, B, C. Dengan A, B, C adalah digit-digit 0, 1, 2, 3, sampai 9 kemungkinannya. Yang belum diketahui dari 20 faktorial. Tentukan nilai dari A tambah B tambah C. Nah, untuk mengerjakan soal tipe seperti ini, kita menggunakan sifat habis dibagi. Nah, kita ketahui bahwa 20 faktorial itu merupakan 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya sampai kali 20, ya kan, seperti itu. Artinya kalau kita menggunakan sifat habis dibagi itu kan, kalau kita melihat ini digitnya kan 1 2 3 4, berarti C ini letaknya kan di digit keempat dari belakang ya. Nah, kita kan seperti ini, kalau 2 ciri habis dibagi 2 itu kan satu digit terakhirnya. 2 pangkat 2 atau 4 membagi habis 20 faktorial. Ini juga seperti itu. 2 pangkat 3 itu 3 digit terakhirnya. Nah, untuk 2 pangkat 4 atau sama dengan 16 faktorial, 16 itu membagi habis 20 faktorial, itu membagi habis 1, 2, 3, 4. 4 angka terakhirnya. Maka ini kita bisa tulis C000. Nah, tinggal kita cek C berapa saja yang mungkin habis dibagi 16. Nah, kita tinggal cek. Kalau C-nya 0, mungkin. Kalau C-nya 1, 1000 dibagi 16 tidak bisa. Karena kan 1000 itu faktorisasi primanya cuma 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Sehingga C yang mungkin itu adalah C yang nilainya adalah yang genap-genap, yaitu 000, 2000, 2000 kita cek 2000 itu kan 2 kali 1000 ya. Nah, 1000 sendiri kan 2 pangkat 3, 5 pangkat 3. Nah, berarti faktor 2-nya itu ada 4. Nah, maka bisa. Dan kelipatannya atau kelipatan 2000 yaitu 2, 4, 6, 8. Nah, seperti itu. Itu kalau kita lihat dari habis dibagi 16. Kita cek lagi apakah ini nah, sekarang kita lihat lagi dari faktor 5-nya. Kalau kita lihat dari faktor 5, di dalam sini itu ada 5, ada 10, ada berapa? 15 dan ada 20. Artinya yang ada faktor 5-nya. Artinya kita bisa dapat 5-nya kan ada 1, 2, 3, 4. 5 berpangkat 4 itu bisa membagi 20 faktorial. Sedangkan 5 berpangkat 5 itu tidak habis dibagi 20, tidak habis membagi 20 faktorial. Artinya apa? Bisa kita ambil kesimpulan penjabaran dari 20 faktorial ini itu paling besar atau maksimal itu mengandung 4 angka 0 karena angka 5-nya juga cuma ada 4. Berarti nanti itu 0, 0, 0, 0, B6 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa pastikan bahwa yang ini itu nilai C sama dengan 0. Nah, artinya 6, 8, 4 dengan 2 itu kita abaikan. Lanjut lagi. Konsep kedua, ciri habis dibagi yang mudah-mudah saja, yaitu 9. Ini 20 faktorial habis dibagi 9, maka jumlah angka-angkanya itu habis dibagi 9. 2 ditambah 4 ditambah 3 tambah 2 tambah 9 ditambah A ditambah 2 ditambah 0 dan seterusnya, ditambah 7, 6 ditambah 6 ditambah B ditambah C-nya kan tadi 0. Nah, tinggal kita tulis. Itu bakalan habis dibagi 9. Nah, tinggal kita hitung. Bisa kita jumlah ini semuanya atau bisa kita kurangi dengan 9. Nah, misal ini 9 bisa kita abaikan. 6 dengan 3 bisa kita abaikan. 7 dengan 2 bisa kita abaikan. 8 dengan 1 bisa diabaikan. Terus apa yang tersisa? Nah, tinggal kita hitung yang tersisa. Yang tersisa adalah 2 tambah 4 ditambah 2 itu kan 8. 8 ditambah 6, 14.
ditambah A ditambah dengan B. Ini juga bisa dikurang 9 lagi. Artinya 14 dikurang 9 itu 5. Ditambah A ditambah B. A ditambah B yang memenuhi itu coba 5 ditambah berapa supaya bisa dibagi 9. Itu kan nilainya harus 9 ya. Berarti A tambah B itu 4. Atau kemungkinan yang kedua A ditambah B itu nilainya kita buat supaya nilainya 18. Berarti bernilai 13. Jadi ada dua kemungkinan nilai A tambah B. Kalau kita mau lanjut lagi sama dengan 27 itu sudah tidak bisa karena A tambah B-nya itu 22. Sedangkan nilai maksimalnya A tambah B itu 9 tambah 9 yaitu 18. Sehingga tidak ada lagi setelah itu. Berikutnya kita cek yang unik di ciri habis itu adalah 11 ya. Saya potong dulu ini gambarnya. Nah, ciri habis dibagi 11. 11 habis membagi 20 faktorial, maka 11 itu membagi habis penjumlahan yang selang-seling. Kayak misalkan urutan ganjil dulu kita tulis. Yang 2 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 6 tambah B ditambah 0 ditambah 0. Itu untuk urutan yang ganjil dikurang dengan urutan yang genap yakni yang 4, 2, A, 0 dan seterusnya. 4 tambah 2 tambah A ditambah 0 tambah 8 tambah 7 ditambah 6 ditambah C. C-nya kan tadi 0 ditambah dengan 0 yang ini. Nah, ini kan bentuk pengurangan. Daripada kita jumlah, ini dijumlah baru dikurang, mending kita kurangkan saja langsung. Yang kebetulan yang sama, kayak 6 dikurang 6, terus 9 itu bisa kita kurang dari 7 dengan 2, terus apa lagi? Kayak ini 3, 1 itu bisa dicoret dengan 4, terus ya karena tidak ada, kita hitung saja. Yang di depan ini 2 tambah 2 ditambah B. 4 ditambah B. Dikurang ini yang di belakang 8 ditambah A. 8 ditambah A. Atau bisa kita peroleh 4 dikurang 8 itu minus 4. Ini jadi B, ini jadi min A. Nah sekarang nilai maksimalnya B itu 9, nilai minimalnya A itu kan 0 ya. Berarti ini nilai, jadi kan seperti ini. Kalau kita cek B dikurang A, nilai maksimalnya itu 9 dikurang 0. Nilai minimalnya adalah 0 dikurang 9. Nah, sekarang antara min 9 sampai 9, kalau kita kurangi dengan minus 4, yang mana yang habis dibagi 11, yaitu pada saat dia bernilai, yang pertama bernilai 0. Artinya B dikurang A itu nilainya harus 4. Ada di selang ini. Berikutnya, kalau kita mau buat supaya bernilai 11, berarti ini harus bernilai 15. Itu tidak memenuhi. Nah, kita bisa buat dia bernilai minus 11. Supaya bernilai minus 11, maka B dikurang A itu nilainya adalah min 7 ya. Atau bisa kita balik, ya biar tetap begini. B kurang A. Nah, dari dua kemungkinan yang ini, kita kasih ketemu dengan dua kemungkinan yang ada di sini. Yang A tambah B. Kita kasih ketemu. Nah, di sini. Nah, sekarang berdasarkan paritas, jadi kalau A tambah B itu di jumlah hasilnya genap, maka selisihnya juga harus bernilai genap. Kalau A ditambah B itu jumlahnya ganjil, maka selisihnya itu juga harus bernilai ganjil. Supaya A dan B-nya itu bulat. Nah, kita lanjut. Nah, yang pertama, B dikurang A sama dengan 4, B ditambah A sama dengan 4. Nah, dari sini kita peroleh, kita jumlah saja ya. 2B nilainya 8, B nilainya 4. Atau A-nya sama dengan 0. Nah, kemungkinan yang kedua, B dikurang A sama dengan min 7, B ditambah A sama dengan 13. Kalau kita jumlah 2B itu nilainya adalah 6.
B-nya bernilai 3. Tapi kalau kita substitusikan ke sini, B tambah A 13 berarti A-nya adalah 10. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena A-nya kan nilai terbesarnya itu adalah 9 atau dia berupa angka. Jadi jawabannya itu cuma satu kemungkinan. Karena yang ditanya adalah A tambah B tambah C, maka kita peroleh A-nya adalah 0, B-nya 4, C-nya itu 0. Sehingga kita peroleh jawaban akhir itu adalah 4.